Mantan Presiden Jokowi mendapat 22 pertanyaan saat diperiksa penyidik Barreskrim. Jokowi menjalani pemeriksaan atas laporan dugaan pemalsuan ijazah dari tim pembela aktivis dan ulama. Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana, dan pakar hukum pidana, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Bang Firman dan juga Prof. Hipnu. Selamat malam, Bang Firman. Selamat malam, Prof. Baik. Terima kasih sudah bergabung. Saya boleh ke Bang Firman dulu. Bang Firman, hampir 2 pekan terakhir dilakukan uji forensik. Hari ini ijazahnya sudah dibawa pulang. Apakah sudah bisa dipastikan dari hasil uji forensik itu ijazahnya ya itu asli? Ya, terima kasih. Jadi hari ini Bapak memenuhi undangan dari Barreskrim Polri, kemudian memberikan keterangan dan juga tadi kita sama-sama lihat bahwa ijazah yang sekitar 2 minggu lalu ya, atau tanggal 9 Mei diserahkan kepada penyelidik, dikembalikan kepada Bapak hari ini. Dan memang nampaknya penyelidik sudah melakukan eksaminasi terhadap ijazah tersebut dan cukup sehingga dikembalikan kepada Bapak. Demikian, Vera. Terkait dengan uji forensiknya, apakah disampaikan kepada pihak kuasa hukum? Jadi hari ini tidak ada informasi ataupun penjelasan mengenai eksaminasi forensik dan sebagainya. Jadi Bapak hari ini memenuhi panggilan permintaan keterangan dan sudah menyampaikan tadi ada 8 pertanyaan sesungguhnya, tapi setiap pertanyaan itu ada beberapa sub pertanyaan sehingga totalnya itu sekitar 22 pertanyaan. Dan di situ Bapak menyampaikan jawaban-jawaban tersebut dan tidak ada berbicara mengenai pemeriksaan forensik terhadap ijazah. Namun pada saat selesai pemberian keterangan, pihak penyelidik menyerahkan kembali ijazah Bapak. Demikian. Jadi Pak Jokowi juga tidak bertanya kepada penyidik hasil uji forensiknya apa begitu ya? Tidak ada pertanyaan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penyelidik Mabes Polri. Seperti itu. Ya. Bang Firman, dari 22 pertanyaan itu apa saja yang digali? Jadi pertanyaan tersebut itu lebih kepada profil Bapak, kemudian juga mengenai ijazah SD, SMP, SMA, dan S1, kemudian mengenai spesifik mengenai ijazah SMA dan S1 Bapak, karena memang yang kemarin diminta dan diperiksa oleh Barreskrim Polri adalah SMA dan S1. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan mengenai penggunaan ijazah yang sudah digunakan di dalam proses pemilihan di wali kota, kemudian gubernur dan presiden. Juga bicara masalah Bapak dulu kuliah di UGM seperti apa, kemudian sampai dengan akhirnya Bapak mendapatkan kelulusan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Demikian, Vera. Oke, jadi penyidik mempertanyakan juga terkait dengan ijazah yang digunakan Pak Jokowi saat mendaftar wali kota maupun juga gubernur Jakarta sampai dengan presiden begitu ya? Betul. Jadi ditanya mengenai ijazah S1, SMA, dan SMA-nya, kemudian ditanyain penggunaannya seperti apa, jabatan-jabatannya seperti apa selama ini, sehingga tentunya ijazah tersebut digunakan pada saat-saat seperti itu. Demikian, Pak. Baik. Dengan ijazah yang sama ya, Bang Firman? Dengan ijazah yang sama, karena kan tadi kan beliau udah bawa tuh, dan jadi teman-teman awak beliau juga minta, Pak boleh lihat gak, gitu, boleh tunjukin, apa sampaikan. Pasti saya akan sampaikan ketika memang proses hukum memerlukan untuk diperlihatkan dan dia memberikan kewenangan tersebut kepada pengadilan. Demikian, Pak. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof, adik ipar Jokowi itu mengantar ijazah itu kan sudah hampir 2 minggu yang lalu atau tepatnya 9 Mei gitu ya. Dan baru sekarang ijazah bisa kemudian dikembalikan kepada Pak Jokowi. Kok lama ya Prof? Uji lab forensik itu apakah memang harus membutuhkan waktu selama itu? Ya, karena yang diuji itu tidak hanya kertas, tapi adalah tanda tangan, nomor, stempel, semua yang tertera dalam ijazah. Itu kan ada poin-poinnya, Mbak. Nah, disitulah identik atau tidak identik. Karena kalau kita lihat laporannya itu adalah bukan memalsu. Kalau memalsu itu dari tidak ada menjadi ada. Tapi adalah memalsu. Memalsu itu ada rekaan, ada pemalsuan, ada bunyi yang salah. Nah, oleh karena itu dalam hal seperti ini akan diuji identik
atau tidak identik dalam semua kalimat, semua angka, semua tanda tangan, semua tinta yang ada dalam ijazah itu kan banyak sekali. Kalau kita itemnya Mbak lah, dengan demikian kalau kita sekarang sudah dilihat, kita tidak tahu identik atau tidak identik. Nah, pertanyaannya, ini kan masih dalam tingkat penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Adalah tindakan penyelidik untuk mencari suatu peristiwa guna menentukan ini suatu peristiwa pidana atau bukan. Gitu, Pak. Nah, kalau itu nanti hasilnya identik, berarti laporannya tidak mempunyai nilai. Kan gitu. Tapi kalau hasilnya tidak identik, berarti laporannya bernilai. Inilah saya kira tanggung jawab Bareskrim untuk menentukan di dalam pra-adjudikasi yang terkait dengan pemeriksaan pendahuluan di penyelidikan sangat menentukan untuk lanjut ke penyidikan atau tidak. Tadi Pak Jokowi sudah menyatakan saya sedih kalau itu sampai ke persidangan. Lah, sedih ini berarti kan bisa lanjut. Tapi kalau memang hasilnya hari ini sudah 1 bulan, Bareskrim mungkin mengumpulkan ahli, gelar perkara, bagaimana kondisi sekarang ini bisa menjelaskan nantinya ini lanjut atau tidak, mempunyai nilai atau tidak. Nah itu Prof. Firman nanti akan menjadi suatu keadaan. Saya melihatnya dari segi teori, kan itu loh, itu Mbak. Ya, Prof, apakah harus Bareskrim yang menyampaikan hasil uji forensik atau baiknya nanti di pengadilan saja? Nah, kalau di pengadilan berarti naik perkara ini. Berarti peristiwa pengumpulan bukti yang ada di tingkat penyelidikan ada peristiwa hukum. Dengan peristiwa hukum maka naik pada penyidikan. Nah, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Nah, itu masuk proses hukum. Nah, ini Mbak Vera, poin antara lidik dan sidik ini saya kira poin yang mungkin bisa diselesaikan. Mungkin Pak Firman mediasi lah, kasihan tidak diteruskan lah, Pak Jokowi sedih lah. Ini titiknya di situ. Nah, titik ini akan ada pada penyidik Bareskrim untuk hasil daripada uji lab forensik tadi. Gitu. Jadi baiknya disampaikan di pengadilan, bukan saat ini disampaikan ke publik begitu ya, hasil uji forensiknya? Hasil forensik disampaikan ke publik sekarang, kan belum masuk pengadilan. Jadi di pra-adjudikasi itu disampaikan. Ingat loh Mbak, kalau kami seorang perguruan tinggi ya, jadi ke depan itu ada teori namanya justice of many room, bahwa keadilan itu di mana-mana. Seketika itu memang dalam tingkat lidik itu bisa selesai damai, tadi Pak Jokowi Jenderal bisa. Tapi ketika itu tidak bisa, ya mau tidak mau naik ke persidangan. Nah, di persidangan itu juga akan dibuka lagi dalam suatu hasil pemeriksaan tadi. Artinya, Bareskrim sekarang punya kewajiban untuk menentukan peristiwa itu layak naik atau tidak itu juga berdasarkan hasil forensik yang ditemukan dalam pemeriksaan di tingkat penyelidikan. Ya, saya ke Bang Firman. Bang Firman, tadi Pak Jokowi kan menyampaikan ya bahwa beliau sedih dan kasihan gitu. Mengapa? Ya tentu kan Bapak sudah menyampaikan bahwa Bapak telah menempuh pendidikan SD, SMP, SMA, S1. Juga sudah melaksanakan seluruh proses sebagai seorang mahasiswa sehingga akhirnya menempuh kelulusan dari Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan. Dan itu sudah diverifikasi oleh semua pihak yang berwenang, GM, KPU, dan sebagainya. Malah mungkin seluruh partai politik yang mendukung juga sudah melakukan eksaminasi terhadap data-data Bapak seperti itu. Dan tentu ketika itu sudah disampaikan dan pihak UGM sudah memverifikasi, mengkonfirmasi, kan sangat disayangkan kalau masih terus berlanjut. Artinya beliau itu kok ini orang masih terus gitu kan, masih terus. Sehingga ya akhirnya kan berlanjut nih gitu kan atas apa yang mereka sampaikan, mereka lakukan fitnah, pencemaran nama baik kan gitu. Jadi Bapak tuh menyayangkan itu. Kalau memang ini harus berlanjut, aduh sangat disayangkan. Kenapa? Karena kalau masih terus digaungkan, padahal nanti mungkin sudah dalam tahap yang lebih lanjut gitu ya, sampai ke pengadilan gitu kan. Tentu kan akan ada orang yang kena sanksi demikian. Seperti itu, Vera.
Baik, Prof. Hipnu, penanganan pidana di Bareskrim dan juga Polda Metro Jaya, sementara gugatan perdatanya itu ada di Solo dan juga Sleman begitu. Semua mempermasalahkan ijazah Jokowi. Konsekuensi hukumnya seperti apa ketika semua proses hukum ini berjalan beriringan? Ya, kalau kita melihat konsekuensinya hukumnya berbeda-beda. Kalau yang di Solo dan di Jogja itu kan ranah perdata. Ranah perdata itu adalah konsep teorinya barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Nah, ini tinggal UGM juga tinggal menunggu yang menuduh seperti apa sih? Yang di Solo yang menuduh seperti apa sih? Dan di sana hakim pasif. Hakim pasif. Hakim tinggal tergantung kalau ujian ijazahnya sudah oke, itu ya dipakai. Nah, lain dengan yang di Jakarta, di Bareskrim dan di Polda. Di Bareskrim ada dugaan pemalsuan, ini yang sekarang diuji forensik. Di Polda terkait fitnah, itu suatu yang berbeda. Fitnah itu menyangkut pribadi. Jadi kalau sampai nanti misalkan langsung atau tidak langsung perkara naik, fitnah itu melekat pada pribadi Pak pelapor. Nah itu karena itu adalah delik aduan absolut yang merasa terhina atas mungkin tindakan, ucapan dan sebagainya. Oleh karena itu, dari kasus yang banyak pelaporan ini, yang paling penting menurut saya, Mas Firman, adalah seberapa besar identifikasi dari jasa. Kalau itu identik, saya kira persoalan yang di Jogja, yang di Solo, berlarut-larut akan berkurang. Tapi kalau ini tidak identik, akan berkembang sampai berkepanjangan. Ini yang kita tunggu hari-hari terakhir dari Bareskrim tentang hasil forensik itu seperti apa. Ini akan berlanjut atau tidak berlanjut begitu. Baik, kita nantikan bersama. Terima kasih Prof. Hipnu dan juga Bang Firman atas diskusinya di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.